Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita lanjutkan surat Al-Isra sampai kepada ayat yang ke 104 kemarin, 105 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nazira wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nazira. Dan kami turunkan Al-Quran itu hanyalah untuk menegakkan kebenaran. Wabil haqqi nazal, dan Quran itu turun membawa kebenaran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira, dan kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk memberikan berita gembira, wa nazira, dan sebagai pemberi peringatan. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Quran itu kami pisah-pisah, litaqra'ahu 'alan nasi, agar engkau membacakannya kepada manusia, ala muqsin, dengan perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dia secara beransur-ansur, ya, dengan dia turun dengan bertahap atau beransur-ansur. Ini dua ayat ini mengingatkan kembali kepada keagungan Al-Quran. Setelah Al-Quran menyatakan mukjizat yang paling besar bagi Rasulullah SAW. Dikatakan kalau jin dan manusia berhimpun untuk meniru semisal Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu, walaupun sebahagian membantu sebahagian yang lainnya. Jadi tantangan Tuhan Allah SWT terhadap kaum musyrikin, Al-Quran sebagai mukjizat yang tidak bisa mereka tandingi. Tetapi bukannya mereka menerima, tapi menolak, bahkan menuntut mukjizat lain seperti nabi-nabi terdahulu. Dan Allah sudah mengingatkan Nabi Musa itu sudah diturunkan kepadanya 9 mukjizat, 9 tanda kebenaran Musa. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja mereka
tidak menerimanya. Tetap saja mereka ingkar terhadap Al-Quran itu. Dan andainya Allah Ta'ala betul-betul menurunkan mukjizat yang lain seperti mukjizat para nabi itu dan mereka ingkar, tentu datang pula apa yang sudah dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Akan punahlah bangsa Arab itu seperti punahnya bangsa Ad dan Samud. Akan punahlah orang-orang pengikut Fir'aun itu. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan mukjizat yang lebih daripada Al-Quran ini. Maka ayat ini meneguhkan wabil haqqi anzalnahu. Ini redaksi ayat ini ada takdim dan takhir. Jadi didahulukan al-muta'allaq dengan daripada muta'allaq ilaihnya. Asalnya anzalnahu bil haqq, tapi dibalik wabil haqqi anzalnahu, itu menyiratkan itu adalah hasar atau berarti hanya. Jadi Al-Quran itu diturunkan hanyalah dengan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran, diturunkan dengan sebenar-benarnya, ya, untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Tidak ada lain daripada tujuannya. Jadi anzalnahu yang pertama, ya, tidak boleh kita katakan tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu hanyalah untuk menegakkan kebenaran. Kemudian diulangi lagi wabil haqqi nazal, dan dengan benar, dengan kebenaran dia turun. Maka ini banyak penafsirannya oleh para ulama ulama tafsir. Misalnya Imam Al-Alusi mengatakan al-haqqu yang pertama maksudnya adalah al-hikmatul ilahiyah. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan hikmah ilahiyah yang disesuaikan dengan keperluan umat manusia. Allah Ta'ala Maha tahu dengan keadaan kehidupan kondisi manusia ini. Diturunkan Al-Quran itu dengan hikmah, dengan pengetahuan Allah SWT yang disesuaikan dengan kebutuhan atau tuntunan manusia atau keperluan manusia. Ya. Wabil haqqi nazal, maka Al-Quran itu realnya Allah telah menurunkan dan realnya sudah turun untuk memberi petunjuk. Jadi al-haqqu yang kedua isinya adalah al-hidayah kepada manusia dan hukum-hukum syariat, hukum-hukum beramal dan adab dan semua yang diperlukan oleh manusia. Itu, dan dia terpelihara. Dia sudah turun dan dipelihara oleh Allah SWT. Dipelihara melalui Rasulullah SAW. Bahwa ayat-ayat Al-Quran yang diturun itu dipatrikan oleh Allah ke dalam kalbu Rasulullah SAW, sehingga dia tidak lupa. Dan kemudian dibacakan kepada umatnya, disampaikan kepada umatnya. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Jadi isinya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kami tidak utus kepada engkau kecuali memberi sebagai pemberi berita gembira, ya, menyampaikan misi berita gembira, wa nazira, dan sebagai pemberi peringatan. Ya,
supaya kita ikuti dan kita turuti segala ajarannya. Seperti apa rinciannya Al-Quran itu yang diturunkan? Wa Qur'anan faraqnahu, dan Quran itu kami pisah-pisah. Artinya tidak diturunkan sekaligus, diturunkan beransur-ansur. Karena mereka juga menuntut di dalam surat apa itu? Wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir itu berkata, mengapa tidak turun kepadanya, kepada Muhammad itu Quran itu sekaligus? Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Ya, kalau salah di surat Al-Furqan. Mereka tuntut, kalau betul dari Allah, kenapa enggak sekaligus saja? Nah, tapi di sini dinyatakan wa Qur'anan. Quran itu artinya bacaan yang kita baca. Faraqnahu, kami pilah-pilah, kami pisah-pisah secara beransur-ansur, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada manusia, ala muksin, secara perlahan-lahan. Jadi kalau sekaligus itu mumet. Jadi dengan turunnya Al-Quran beransur-ansur, ya di ayat tadi di surat Al-Furqan itu linusabbita bihi fuadaka, untuk memantapkan kalbu engkau hai Muhammad, untuk menghafal dan mengingatnya dan sekaligus mengamalkannya. Ya. Nah, jadi begitulah para sahabat, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur, bertahap-tahap. Dihayati oleh Rasulullah kalimat-kalimatnya, karena itu dituntun oleh Jibril. Jibril itu masuk ke dalam kalbu Rasulullah SAW, kemudian mewahyukan Al-Quran di dalam kalbunya, ya. Kemudian dibacakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa iza qara'nahu fattabi'na qur'ana. Jangan engkau tergesa-gesa untuk meminta diturunkan Al-Quran secara tergesa-gesa atau cepat-cepat. Maka kami sudah, kata Allah, sudah memiliki himpunan Al-Quran, yaitu di Lauh Mahfuz. Apabila kami bacakan, maka ikutilah bacanya. Ya, bacaan itu. Itu dalam surat Al-Qiyamah. Jadi bacaan-bacaan yang dituntun oleh Jibril itulah yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan sahabat pun juga punya kesempatan untuk mengamati, menghayati, menghafal dan mempelajarinya secara cermat dan mengamalkannya. Nah, tentu kekuatan pada sahabat ini untuk menerima atau menghafal itu juga berbeda-beda. Ya, pendengaran juga berbeda-beda. Ya. Dan juga para sahabat tidak ada yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada juga yang mendengar dari sahabat yang mendengarnya langsung dari Rasulullah. Jadi sahabat A mendengar langsung dari Rasulullah bacaan Nabi, sahabat B mendengar dari A. Nah, itulah sebabnya terjadi perbedaan qiraat. Kadang-kadang para sahabat membaca dengan dialeknya sendiri, dialek kampungnya sendiri, dialek sukunya sendiri. Kan biasa beda-beda dialeknya. Kita aja, ya bahasa Ocu aja banyak dialeknya, tak sama. Kalau bilang uwo aja lah, uwo, beda artinya. Ya, di Kuok uwo itu nenek. Kalau kampung saya uwo itu saudara yang paling tua. Mengatakan tidak aja sudah berbeda-beda kita di Riau ini. Kalau di kampung saya enggak. Kalau orang Siak sana taklah. Kalau orang di Rahul sana Indo. Indo. Beda-beda dialeknya. Kadang-kadang para sahabat ini dibawanya dialek kampungnya untuk membaca Al-Quran, diriwayatkannya kepada generasi berikutnya. Terjadilah bermacam-macam qiraat, tapi tidak mengubah makna. Ya. Seperti dari Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihum. Ya, karena di kampungnya kalau mengucapkan itu alaihum, bacanya alaihum. Ya, tapi yang populer di Mekah alaihim, maka boleh dibaca alaihum. Ya, kalau ada imam nanti membaca siratal ladzina an'amta alaihum, salah itu ku imam. Ya, maka lahirlah karena banyaknya bacaan-bacaan, tapi yang sahih, yang mutawatir, yang betul-betul banyak pembacanya dari zaman sahabat, zaman berikutnya, generasi per generasi, itu ada 7 macam qiraat. Maka dinamakan qiraat sab'ah, qiraat as-sab'ah, qiraat 7 yang diriwayatkan oleh imam qari'nya masing-masing. Seperti di Mekah ada Abdullah bin Katsir al-Makki. Itu qiraah Ibnu Katsir. Itu tabi'in, ini generasi tabi'. Ya. Di Madinah ada Nafi' al-Madani. Ya. Lain pula gurunya, riwayatnya. Di Kufah ada Asim. Ya, Asim ni Al-Kufi di Kufah. Itu bacaan Al-Quran Asim ini yang kita baca sehari-hari sekarang ini. Ya. Dari riwayat Hafaz. Di Syam ada Abu Amr. Mana lagi? Di Basra ada Ibnu Amir. Ya. Di Kufah ada lagi Hamzah. Ya. Atau Al-Kisai, ya, Al-Kisai dan Hamzah. Ya, itulah 7 imam qari yang boleh kita baca di dalam Al-Quran ini. Ya, boleh, maksudnya kita boleh membaca Al-Quran salah satu dari qiraah yang 7 itu, ya, di dalam salat.
Tapi sebaiknya adalah qiraah yang biasa dibaca pada satu negeri. Ya. Kalau di Maroko biasa membaca qiraah dari Nafi', ya. Qiraah orang Madinah. Ya. Dari dua-dua apakah dari riwayat-riwayat murid-muridnya juga. Karena juga murid-muridnya juga ada yang berbeda riwayatnya dari satu Imam Qari itu. Nah, itu semuanya berasal dari bacaan-bacaan Rasulullah SAW dan serapan para sahabat, karena Rasulullah membacakan ya, ala muksin, perlahan-lahan ya, sehingga dibaca secara akurat oleh para sahabat meskipun berbeda-beda dialeknya, sehingga melahirkan perbedaan qiraah yang tidak membawa perbedaan makna. Jadi perbedaan qiraat itu tidak membawa perbedaan makna. Nah, kemudian Al-Quran itu dihafal, itu menyiratkan wabil haqqi nazal, dan dia hak yang pertama ini membawa petunjuk. Al-Quran itu membawa al-haq, yaitu segala hukum syariah, tuntunan bagi manusia, tuntunan akidah, tuntunan amalan, dan tuntunan adab kepada kita, dan dihafal oleh kaum muslimin ya, para sahabat, dan selain itu pula juga ditulis ya, sejak awal zaman Abu Bakar, walaupun belum ada tulisan resmi di zaman Rasulullah SAW, tapi tulisan himpunan resmi dari Al-Quran itu sudah dilakukan pada zaman Abu Bakar, sehingga kuatlah Al-Quran itu, terpelihara baik di dalam dada maupun di dalam tulisan. Ya, seperti itulah keistimewaan Al-Quran itu yang tidak terjadi pada kitab-kitab pada para nabi terdahulu. Kitab para nabi terdahulu itu ya hilang dia, dan tidak terpelihara dia, karena juga tidak ditulis sejak awal. Dan untuk juga memberi penguatan terhadap dakwah Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat yang istimewa bagi Rasulullah SAW. Tak perlu lagi meminta mukjizat-mukjizat yang lain sebagaimana yang diminta oleh kaum musyrikin Mekah ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau ada yang mau kita bicarakan, silakan.